Nah ini saya sulit menerangkan hidayah itu kayak apa sih. Saya bisa rasakan tapi saya nggak bisa ngejelasin gitu. Nah itu buat saya tuh hidayah. Karena saya begitu saya jadi mualaf itu, saya harus melewati, karena gini, beda dengan orang yang sudah terlahir muslim, dengan saya yang mencari gitu. Nah saya mencari itu kan akhirnya saya haus kan, pengen tahu, pengen tahu. Akhirnya saya menemukan satu titik, ya Allah gitu. Ternyata semua ini yang saya genggam selama ini duniawi itu saya ujung-ujungnya tuh harus ke akhirat loh gitu. Yang paling kakak rinduin apa dari Ramadan? Yang paling kakak senang deh dari bulan Ramadan? Sebenarnya saya tuh paling seneng Ramadan itu lihat orang keluarga muslim tuh sungkeman. Tapi kan saya tidak pernah melakukan itu karena saya nggak ada keluarga muslim. Tetapi saya dulu tuh sering banget pinjam ke keluarga temen. Nah sebelum teman saya, jadi teman-teman saya kan ada sebagian yang udah, maksudnya ada yang beberapa janda gitu ya. Terus saya cari nih teman saya, oh kalau yang janda ya udahlah agak lebih gampang. Kamu kemana? Pulang ke orang tua. Aku numpang tuh. Nah di situ kan dia kan sungkeman tuh sama keluarganya. Saya juga ikutan tuh, ikutan. Saya bilang numpang sungkeman dia nangis, aku juga ikutan nangis kan. Maksudnya seru aja gitu ngeliatnya kayak, kok dia sehikmat itu gitu, sehikmat itu. Jadi aku bilang sebenarnya tadinya nggak mau nangis, cuma karena situasinya semuanya pada nangis, aku juga ikutan nangis gitu. Itu sih aku serunya. Teman-teman Makanjor, episode kali ini cukup spesial karena hari ini kita kedatangan Kak Angel Elga. Terima kasih sebelumnya loh Kak Angel udah datang. Terima kita cukup nggak nyangka sih. Iya, nggak nyangka. Karena kita selama ini bertahun-tahun kita cuma nonton Kak Angel di TV gitu. Acara talk show, nyanyi, acara komedi gitu. Dan beberapa pemberitaan. Ada lah gitu. Pokoknya gitu. Seliwur. Yang aku heran tuh Kak Angel tuh dari dulu sampai sekarang tetap stay gitu loh. Maksudnya tetap ada di radar entertain gitu. Iya, di entertain tuh selalu lah gitu. Sih? Apa rahasianya? Kita kan lagi mencoba ini. Iya, kita lagi mencoba di industri nih kan. Oh gitu, lagi mencoba. Dia kan film tuh. Keren. Enggak sih, justru aku udah hampir 3 tahun ini lagi tidak terima syuting atau bintang tamu atau apapun. Sebenarnya nih udah kurang lebih 3 tahun lebih malah. Kurang lebih 3 tahun. Karena emang saya pengen ngebatasin diri karena pengen lebih istiqomah aja gitu. Pengen lebih istiqomah. Nah kalau istiqomah masih di dunia entertain tuh buat aku tuh masih berat ya. Jadi aku bener-bener yang stop dulu gitu. Stop, nggak mau syuting atau apapun. Nah kebetulan pas lagi ngeluarin single Religi ini, mau nggak mau tim bilang ya udah harus promo ke sini nyanyi lagi atau segala macam. Tapi saya dengan catatan tapi tidak dengan yang harus dengan keinginan saya, misalnya saya masih tetap mau syar'i atau gitu. Sesuai jalannya. Gitu. Tapi Kak Angel maksudnya atas keinginan Kak Angel sendiri nggak mau entertain, nolak. Karena kan ada beberapa yang emang udah nggak aja gitu, nggak laku. Kalau kayak itu kan emang nolak, berarti masih bertahan di radar gitu. Bener. Apa yang harus kita lakuin gitu? Iya, saya nggak tahu sih ya. Semua itu kan udah takdirnya ya. Tuhan, karena kayak saya bilang nggak mau, tapi ya masih aja ada tawaran kan. Kadang-kadang sampai ada beberapa program itu agak marah juga ya. Maksudnya kok sombong banget sih kita undang nggak mau. Padahal kita loh yang besarin kamu, kita gini-gini marah-marah kan. Tapi kan kalau saya mau jelasin tuh ya susah lah gitu. Akhirnya saya cuman keep silent aja gitu. Ya udah gitu. Kalau ditanya apa sih tipsnya? Ya nggak ada sih ya. Paling aku tuh jalanin aja semuanya. Ikhlas. Iya, lebih jalanin. Semua itu udah ditentuin sama Tuhan kok gitu. Sama Allah ditentuin gitu. Kalau kita ngajar-ngajar juga kalau emang bukan jalannya nggak ya? Betul. Karena buat saya tuh kayak artis ataupun jabatan itu takdir ya. Takdir gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena ada teman saya pengen banget jadi artis gitu. Dia berusaha kemana-mana. Memang takdirnya bukan di situ, ya bukan di situ. Beberapa teman juga yang orang biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba memang dia di dunia artis. Saya juga begitu, bukan dari keluarga entertain, bukan keluarga apa.
yang bahkan nonton TV juga jarang karena kan keluarga saya semuanya non-muslim, ya. Tapi ya saya nggak tahu bisa diletakin di sini, walaupun bagaimana ceritanya, jalannya, ya itu urusan Allah gitu. Tapi kan saya memang di sini gitu. Gitu. Oh ya tadi entertain. Sekarang aku mau tanya kalau untuk jaga istiqomah syar'inya terus berjalan, umumnya apa Iya itu, saya ngurangin Angel? entertain, saya ngurangin ke dunia. Oh itu salah satunya? Salah satunya karena buat saya, tadi saya bilang, kalau saya mau lebih istiqomah lagi atau apa, itu kalau masih di dunia entertain, itu sulit buat saya. Sulit, gitu. Ya pelajaran baru sih sebenarnya kita yang mau yang lagi merintis. Gak apa-apa, semuanya proses. Karena di entertain tuh apa aja bisa terjadi ya Kak? Apa aja, mungkin kayak ya mungkin dari pergaulan, artinya pergaulan itu walaupun bukan yang gimana-gimana, tapi kan tetap buat saya tuh nggak syar'i di situ. Gitu. Terus dari hati, kita menata hati, apalagi dari segi berpakaian, kan tentu ada batas-batasannya, yang mereka tuh nggak boleh harus sesuai dengan program apa segala macam. Nah itu agak bertentangan dengan saya kan. Ya udah kalau saya sih sekarang mohon doanya ya, semoga saya tetap istiqomah, mohon doanya juga, karena kalau kita ternyata mendahului Allah itu semuanya berjalan dengan baik gitu. Gitu kalau menurut saya gitu. Maksudnya yang aku tangkap ya kayaknya nggak harus nunggu hidayah atau gimana? Hidayah itu kan harus kita cari ya, kita kejar ya. Nah ini saya sulit menerangkan hidayah itu kayak apa sih? Saya bisa rasakan tapi saya nggak bisa ngejelasin gitu. Nah itu buat saya tuh hidayah. Karena saya begitu saya jadi mualaf itu, saya harus melewati, karena gini, beda dengan orang yang sudah terlahir muslim dengan saya yang mencari gitu. Nah saya mencari itu kan akhirnya saya haus kan, pengen tahu, pengen tahu. Akhirnya saya menemukan satu titik, ya Allah gitu. Ternyata semua ini yang saya genggam selama ini duniawi itu saya ujung-ujungnya tuh harus ke akhirat loh gitu. Nah saya karena seperti itu saya menjalaninya, saya pengen lebih istiqomah gitu, pengen istiqomah apapun bisnis saya, tentu saya pengen ada siarnya tentang agama lebih baik. Contoh saya bikin baju, Angel Collection, saya mau ya udah wanita muslimah kalau berpakaian itu nggak harus dengan yang memperlihatkan lekuk tubuh. Walaupun lu anak muda tapi nggak usah takut, oh syari itu bikin tua lo kayak gini, enggak. Kalau memang kita pengen bisa lifestyle-nya lebih oke gitu ya. Gitu. Terus saya bikin baju juga tuh anak-anak muda jangan karena nggak bawa mukena terus nggak mau sholat gitu. Nah jadi saya pakai yang benar-benar bisa buat sholat gitu. Oh paham, berarti sekarang kayak Angel tuh ngajarnya mengerjakan sesuatu yang ada apa ya, yang ada nilai syiarnya gitu. Pahala buat saya kan. Nah, karena saya kalau disuruh ceramah kan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, maksud saya belum bisa dan belum pantas. Masih proses lah, bukan belum pantas tapi masih proses. Betul, dan nggak pede lah, saya nggak mungkin kan gitu. Tapi ya memang banyak jalan kan untuk menuju pahala itu kan. Jadi salah satu kayak Angel untuk ya itu ngelakuin semuanya berdasarkan syiar gitu. Ya berbisnis, ya bisnisnya juga pakaian muslim juga. Karena kan di Islam berbisnis juga ibadah. Berdagang. Kalau kita sesuai dengan syariat. Nabi aja suka berdagang. Memang kita dianjurkan untuk berdagang gitu. Terus yang jadi pertanyaan aku penasaran nih, kan Kak Angel kan mualaf gitu. Pertama kali nyobain puasa, ini lagi di bulan puasa, gimana? Pertama kali saya masuk Islam semuanya kayaknya ribet gitu Mas. Dari saya baca, lihat Al-Quran aja, apa ini ya, aduh tulisannya apa ya gitu kan. Dari pengucapan saya yang tadinya kan saya di Kristen tuh Allah, ngomong Allah kan saya harus belajar kan itu kan. Prosesnya itu aja menurut saya tuh aduh PR banget, ribet banget gitu. Kayak gitu. Nah disuruh puasa nggak makan kan tambah ribet lagi kan gitu. Minum, boleh nah itu semuanya tuh saya awalnya sih ya karena saya mau masuk Islam kan bukan karena keinginan sendiri awalnya, memang karena saya menikah dan ibaratnya gini, nih lu harus ikut gitu, nah, kayak gitu kan. Jadi bukan yang saya mencari lalu saya mau masuk Islam gitu. Ini karena dibawa harus ikut. Nah semua itu kan di awal kan keterpaksaan. Saya jalaninnya aduh begini amat sih gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena saya juga udah bertambah umur gitu ya, maksudnya saya punya anak, usia saya sekarang 40 tahun, udah tua ya. Ulala, 4 nih.
Enggak masih inilah. Tua-tua. Maksudnya masih, kalau aku ngeliat Kalau ya dari iya. awal-awalnya masih sama muka kayak gitu ya. masih sama sih memang, Mbak. Iya, Nggak apa ya? Ya udah gitu-gitu Aduh, aja. udah kayaknya gitu. gitu. Nah, Gitu. Kalau yang kita lihat kebanyakan artis ya yang kita lihat ya, udah jumpa langsung dari dulu kayaknya mukanya masih sama deh dari dulu. Oke, alhamdulillah lah. Kalau cuman ya. ya beda kepribadian Ya. kadang ada ya. Makin lama makin baik gitu, makin lama makin bocor ada juga. Gitu. Nah kayak gitu, akhirnya saya berpikir lama-lama dengan proses dengan apa, kan capek juga ya, maksudnya aduh saya Islam tapi saya tidak sungguh-sungguh tuh. Dari hati. Saya tuh sebenarnya mau kemana gitu kan, ataukah kembali lagi, ataukah memang saya harus memilih. Nah akhirnya saya cari tahu agama itu kan pilihan dan harus logika ya. Nah saya cari tahu akhirnya oh ini yang lebih logika buat saya. Ya udah, kalau saya akhirnya saya menemukan ini pegangan saya, ya saya harus ikutin dan istiqomah. Insya Allah doakan. Berarti ada kesulitan tuh awal-awal kayak banget. Karena kan awalnya nggak pernah ngerasain puasa kan, gitu Nggak harus. pernah Atau ngerasain. sebelumnya pernah ngerasain puasa? Nyoba ikut teman-teman? Enggak pernah. Enggak ya? Enggak pernah. Oh memang pure masuk ke Islam baru nyobain puasa itu lapar, haus, nahan semua, mata, telinga semua harus ditahan kalau puasa gitu ya. Berarti cobaan. Enggak, cobaan sih maksudnya berat. Terus sampai akhirnya lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa karena proses dan kita udah menyadari bahwa ini adalah pilihan saya harus cari tahu, ini harus logika dan segala macam. Akhirnya kan kita lama-lama, ya Allah, kalau ini logika, ya gue harus ngejar akhirat dong. Kalau enggak, ya lu mau kemana gitu kan. Gitu. Karena emang ini udah pilihan kita, gitu kita harus tanggung resikonya apa, gitu ya. Apalagi setelah kita tahu ini ya banyak belajar tentang agama, kita tahu keuntungan kita dari itu, ya kan, pahala-pahalanya. Kan saya pindah keyakinan kan bukan hal yang gampang. Iya, benar. Jadi saya juga harus bersungguh-sungguh lah gitu. Kalau enggak ya sama aja gitu. Sama aja karena surga enggak, neraka enggak, mau kemana nih saya gitu. Benar. Gitu. Yang paling kakak rinduin apa dari Ramadan? Yang paling kakak senang deh dari bulan Ramadan. Sebenarnya saya tuh paling seneng Ramadan itu lihat orang keluarga muslim tuh sungkeman. Sungkeman. Tapi kan saya tidak pernah melakukan itu karena saya nggak ada keluarga muslim. Tetapi saya dulu tuh sering banget pinjam ke keluarga temen. Nah sebelum teman saya, jadi teman-teman saya kan ada sebagian yang udah, maksudnya ada yang beberapa janda gitu ya. Terus saya cari nih teman saya, oh kalau yang janda ya udahlah agak lebih gampang. Kamu kemana? Pulang ke orang tua. Aku numpang tuh. Numpang sungkeman. Nanti sholat id bareng kamu ya. Oke katanya. Nah di situ kan dia kan sungkeman tuh sama keluarganya. Saya juga ikutan tuh, ikutan. Saya bilang numpang sungkeman dia nangis, aku juga ikutan nangis kan. Maksudnya seru aja gitu ngeliatnya kayak kok dia sehikmat itu gitu, sehikmat itu. Jadi aku bilang sebenarnya tadinya nggak mau nangis, cuma karena situasinya semuanya pada nangis, aku juga ikutan nangis gitu. Itu sih aku serunya. Berarti kayak Angel penasaran itu, ini sungkem-sungkeman apa sih rasanya? Enggak, bukan penasaran, lebih merindukan pengen seperti itu gitu. Nah kalau mamaku kan aku suruh duduk, dia bingung mau ngapain sih, ngapain kamu kok nangis gitu. Benar. Pak aneh sih, kaget sih kayaknya pinjam keluarga ya, ada orang pinjam keluarga. Pinjam keluarga buat sungkeman dan buat nangis kan gitu. Kita tuh dulu sekolah minjem orang tua untuk bawa ke sekolah. Oh iya, minjem kan kalau ada masalah. Kalau ada masalah. Oh gitu. Iya, kita gitu. Oh gitu. Oh, bangor ya kamu ya. Karena takut. Orang tua ini baru dengar minjem orang tua untuk sungkeman. Keren sih, keren. Berarti kamu sekarang harus lihat-lihat ini keluarga asli nggak atau minjem dia gitu. Kalau ada keluarga lagi sungkeman. Asli nggak? Gitu, kalau kamu lihat Angel lagi nangis sungkem itu pasti pinjaman. Oh iya, kalau yang lain kayaknya enggak deh. Oh berarti kalau misalnya nanti kayak Angel upload di story nih lebaran lagi sungkeman keluarga siapa lagi? Siapa lagi nih gitu ya. Keluarga siapa lagi? Tapi sekarang udah enggak karena anakku yang sungkeman sama aku. Iya. Itu rasanya gimana kayak Angel? Aku kayak ngerasa saya disungkemin gitu kan. Apalagi sekarang anak aku kan boarding school kan. Ya istilahnya zaman dulu inilah, sekarang boarding school, dulu kan pesantren gitu kan. Jadi aku tuh lebih kayak gitu.
lebih. Dan aku kan lebaran tuh norak tahu. Gimana? Norak gimana nih? Gini, kalau misalnya siapin makanan tuh heboh gitu, kayak Oke. kayak norak aja gitu. Misalnya kayak segala Meriah hordeng, semua, tuh iya, oke. cuci, terus semua itu, kayak lebaran tuh bener-bener Iya, kayak iya. punya gue gitu, norak gitu. Itu bukan norak, Kak. Bukan norak memang. Wajar. Oh, gitu. Ibu-ibu di kampung gitu. Kalau aku di Medan, Orang rumah Medan dicat. kau ya? Iya, Iya, Medan, rumah Kak. dicat. Oh. Rumah harus dicat, gorden dicuciin, Dicuci semua. ganti yang baru, Bener. semua bantal-bantal digantiin, semua harus baru. Harus baru. Oh, bukan gitu. cuma aku berarti Iya. ya. Aku tuh Masak saking semua dimasakin. aku tuh saking noranya ya. Pokoknya piring tuh harus serasa baru gitu. Sampai mamaku ngomong gini, "Kamu beli set piring mulu?" Gitu kan. Itu makin banyak, udah mama bawa aja, ini mau yang baru lagi, pokoknya semuanya baru, dari semuanya baru, taplak semuanya mau baru, terus kue itu heboh banget, terus makanan heboh banget, padahal yang makan keluargaku juga. Iya. Kalau di kota kan beda sama di daerah Desa. ya. Kalau di kampung kan lebaran tuh seru gitu, pakai baju baru ya kelihatan baru gitu, bisa pamer gitu kan, terus pakai gelang-gelang wah gitu Iya, kan. gitu. Iya, kan? memang Sampai gitu. penuh ini semuanya. Pokoknya keluarin lah pas lebaran Iya. itu kan, terus kue-kue wah gitu kan, seru kan. Kalau di kota kan abis sholat id sebenarnya ya udah gitu. Kalau yang mau open house ya udah, kalau yang enggak ya habis ujung-ujungnya tidur kan. Pulang ke rumah. Pulang, tidur, Tidur, makan istirahat. gitu. Iya, udah. Itu bukan norak, Kak. Enggak norak. Wajar. memang Nora wajar. ya? Itu hal Oh, biasa. aku pikir aku norak loh. Biasa, hal itu biasa. hal biasa. Hal biasa. Excited sih. Iya, excited. Kalau lebaran, Oke, seneng oke, gitu. Vibes-nya enak kali ya lebaran, Kak. Iya, kayak aku tuh kayak lebaran begitu gitu. Heeh, kayak seru. Apalagi malam mau lebaran. Takbiran. Takbiran kan orang kan takbiran. Kalau aku mah nggak Jadi? tawaf di mall. Iya. Sampai mall tuh. Cari barang. Ada aja gitu. Itu bener-bener sampai tawaf di mall. Terus kata anakku ini, "Mami, udah capek nih iniin." Enggak, ntar dulu sampai mallnya belum miring, aku nggak pulang-pulang. Sampai belum tutup, jangan. Ini Sampai masih ada nih. sampai kadang-kadang Iya. itu mobil ya sampai penuh dengan belanjaan, terus security bolak-balik gitu loh. Ini norak gak sih? Ini norak banget ya aku bilang. Padahal kalau dibikin lebaran mah seminggu, abis itu udah. Udah. Malah. Iya. Kadang abis itu udah. Nggak sampai seminggu malah. Iya, 3 hari, 3 udah hari. Itu kayaknya kalau Kak Angel kan datang ke PI, abis PI ke GI itu. Ya, pindah. Itu benar. Pindah-pindah. Itu benar. Aduh, kamu benar banget. Gokil. Jadi benar-benar tawaf gitu di mall. Udah gitu sampai mall miring baru aku pulang. Baru pulang. Aku Itu aja- iya di mall nggak tutup kalau belum Iya. datang. Iya. Ini mana nih kayak Angel belum datang, nggak usah tutup. Nanti pasti dia datang, pasti dia datang tiap lebaran ini. Gitu udah ditandain kayak Angel tiap lebaran. Dan udah nggak usah takut, pokoknya kalau malas nenteng barang, udah pakai security aja, Pak tolongin Pak gitu. Iya. Ih norak deh gue, bener-bener. Iya emang gitu. Tapi memang- ibu-ibu itu Iya, kebiasaan excited ibu-ibu. banget Biasanya ibu-ibu untuk pokoknya lebaran. dicuci gitu. Iya. Nanti kadang anaknya dimarahin kalau nggak mau bantuin gitu. Emang itu biasa sih. Biasa ya. Tapi kalau Kak Angel Elga maknai bulan Ramadan itu sendiri apa? Bulan Ramadan itu kita nih harus banyak-banyak beribadah. Iya. Beribadah, terus kita momen kesempatan kita anggap ini ibadah terakhir kita lah gitu. Jadi belum tentu juga kita dapat lagi kan. Iya, soalnya kan. benar. Jadi benar-benar digunakan ibadah ini kesempatan yang sebaik-baiknya. Karena artinya Idul Fitri itu kan kita setelah menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dari kita kembali Ya, kembali suci. gitu. Kalau yang ibadah yang bolong-bolong puasanya ini dia nggak ibadah baik, sebenarnya dia nggak Idul Fitri kan. Iya Yang sih. sesungguhnya Emang Idul Fitri nggak berhak sih ya, nggak Ah, dapat gitu karena dia males-malesan. Tapi Kak Angel tipe yang maksain anak harus puasa nih, harus. apapun. Saya nggak ada kompromi semenjak anak udah ngerti sholat, dia apalagi dia udah balik tuh, wah harus saya nggak ada kompromi. Yang penting sholat tuh saya nggak ada kompromi. Iya sih benar. Karena sebelum dia masuk pesantren emang saya ajarin dari kecil tuh dia puasa full, karena nggak ada halangan kan. Oh biar terbiasa. Kayak biasa saya nggak pernah ngajarin anak saya tuh belajar puasa setengah hari itu saya nggak pernah. Manja-manja. Maksudnya yang setengah hari gitu. Ada Iya, kan ada, bilang ada, setengah ada, hari ada. gitu. Saya Nggak nggak. belajar. Pokoknya Harus full. full gitu. Full. Iya benar sih, nanti kalau udah besar ya udah terbiasa. Oh gini doang kok puasa gitu. Tapi alhamdulillahnya Alhamdulillah full. lancar. Lancar. Puasa ibadahnya Insya Allah. lancar. Apalagi sekarang di pesantren kan dia lebih kegiatan Al-Qur'annya lebih Iya. teratur, ini semuanya lebih teratur gitu. Terus kenapa pilihan Kak Angel masukin anak ke pesantren? Saya pengennya dia lebih baik daripada saya agamanya. Terus juga kan
karena di keluarga saya kan hanya saya dan anak saya yang itu Muslim kan, yang ya dialah yang nanti yang bawa saya menyelamatkan saya di akhirat. Iya, apalagi udah hafal Al-Quran. Apalagi bisa hafiz kan, Masya Allah. Gitu. Nah itu. Benar. Itu. Berarti karena jarang Kak Angel, rata-rata ya di zaman sekarang ya jarang orang tua yang ada, tapi jarang yang masukin ke pesantren. Paling bilangnya sekolah formal yang bagus gitu. Ya, internasional, apa yang terlalu ini gitu kan. Anak saya memang kecilnya saya masuk ke internasional gitu. Tapi begitu dia udah masuk SMP kelas 1 kan anak saya umur 12 tahun perempuan. Begitu dia masuk SMP, memang saya bekelin harus ditambah lagi agamanya. Karena waktu di internasional saya hanya pakai guru ngaji datang setiap hari. Cuman kan menurut saya itu kurang. Jadi saya pindahin dia ke pesantren itu supaya dia punya pondasi gitu. Nanti kalau dia mau kuliah di luar negeri atau apa, dia punya pondasi lah gitu. Dan pondasi yang paling kuat agama. Gitu. Agama dia udah punya itu. Jadi apa-apa mikir lagi ke Allah marah nggak ya? Iya, apalagi nanti dia mau kuliah di luar atau dia sekolah dia pisah dengan kita, dia menuntut ilmu. Ya paling tidak pondasi itu saya tanamkan dulu ya sekarang. Tapi kalau seandainya nih anak Kak Angel milih untuk setelah lulus, setelah umurnya cukup, milih untuk masuk dunia entertain, gimana? Saya sih nggak pernah ngelarang ya apa yang anak inginkan gitu. Yang pasti yang saya harus kuatkan ya tadi itu agama dia harus lebih baik dulu deh. Kalau yang lain sih saya nggak yang kamu harus begini enggak gitu. Saya nggak begitu. Yang penting buat saya tuh dia mesti selamat dunia akhirat deh gitu. Iya sih, benar. Gitu. Ya orang tua ya pasti harapannya yang baik lah ya. Yang baik. Karena buat saya tuh kalau dia sudah beda ya, kalau anak yang memang kita paksakan dia untuk agamanya lebih ini terus dia ini tuh beda aja sih saya ininya gitu. Ini mungkin untuk pelajaran anak-anak di luar sana ya. Mungkin untuk kita berdua nanti kalau punya anak, gitu, emang harus pondasi utamanya agama. Agama. Jadi kalau melakukan apa-apa dia mikir lagi gitu. Karena dia tahu mana yang baik dan benar. Udah diajari sedalam itu di pesantren. Jadi dia mikir lagi untuk lakuin. Itu kan tugas ibu kan harus begitu kan. Benar, saya harus jalankan tugas saya dulu. Kalau nggak nanti di akhirnya ditanya, anak kamu ngapain gitu. Benar-benar yang penting Kak Angel udah berusaha ngasih yang terbaik lah. Betul. Untuk anaknya. Setuju. Insya Terus kalau tanggapan anak Kak Angel gimana Kak Angel sekarang untuk maksudnya membatasi dunia entertain? Tiba-tiba sekarang mulai lagi nih mencoba ke entertain gitu. Kalau dibilang mulai sih enggak ya. Saya karena begini ya, karena kebetulan ada single aja. Kalau anak sih malah tambah seneng. Karena maksudnya gini, pas dia masuk pesantren kan saya juga harus fokus dengan dia kan, walaupun nggak bisa setiap hari ketemu gitu, tapi kan saya paksakan karena saya juga kan kangen sama anak, saya paksakan seminggu sekali tuh nengok anak gitu, nengok anak, terus anak juga berasa saya lebih dia bilang, nah mami begini dong katanya gitu. Kalau dulu kan buat aku waktunya. Kalau dulu kan kayak off air lah, syuting lah, inilah, itulah. Sekarang sih memang lebih sibuk lagi karena saya punya brand, beda kayak dulu jadi artis. Kalau artis kan kita schedule diatur sama manajer. Terus walaupun 1 hari 2, 3 syuting, tapi kan kita nggak beban kan. Maksudnya datang, syuting selesai sudah nggak ada pikir panjangnya, terus gitu lagi dan diatur semuanya kan, semua dari atas kepala sampai ujung kaki diatur gitu, selesai. Pulang ya udah nggak ada yang stres gitu. Tidur. Kalau sekarang tuh karena saya harus punya karyawan banyak, terus mikirin bisnis, terus harus brand owner juga, mikirin baju, nanti ini polanya bagaimana dan segala macam. Itu kadang-kadang sampai sahur loh, baru sadar. Ya udah. Belum lagi nanti ada yang namanya SDM manusia kan, ada yang mesti sabar gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi saya bener-bener yang kayak ini lebih sulit, ini lebih makan waktu, ini baik ini gitu. Tapi lebih bermanfaat karena saya bisa memikirkan banyak kepala keluarga gitu. Benar, ya, setuju. Ngasih kerjaan ke orang-orang rezeki lah yang dia menafkahi keluarganya gitu. Jadi ya balik lagi ladang pahala juga gitu untuk ngasih makan keluarga. Walaupun kadang-kadang gitu ya SDM. Wajar kita manusia. Wajar manusia kalau ada kesel-keselnya gitu, ada hilaf-hilafnya ya. Mau curhat juga Undang. Soalnya udah berasa. Manusia biasa gitu. Akhirnya sekarang kayak Angel tuh setelah ngeluari
kemarin tuh tahun terakhir 2020 ya kayaknya ngeluarin single. Iya, udah kan, lama 2020 banget. Udah 5 single tahun. religi juga Bang Angel. Makanya sekarang udah sekitar 5 tahunan lah. Kurang lebih 5 tahun ngeluarin lagi Doa Pintaku. Lebih malah ya. Lebih. Kayak Udah doa. kayak pilpres ya? Lebih. 5 tahun sekali sih. Lebih kalau dulu jujur saya tuh nyanyi tuh kayak gini loh. Dulu produser kasih ke manajer saya dan kita deal-dealan gitu kayak gitu. Itu mereka produser sama pencipta itu memikir gini, nggak pikir panjang, mereka cuma memikirkan ya udah kalau lagu dinyanyiin sama orang yang terkenal gampang lah gitu. Pikirnya seperti itu. Yeah. Dan saya juga memikirkan ada cuannya, ya udah oke, dibayar di tempat selesai gitu kan. Kalau lagu ini nih ini perbedaannya beda gitu. Di sini ceritanya tuh mau dengerin nggak agak panjang loh? Mau. Ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya sih saya sebenarnya bikin lagu religi ini semuanya ini karena gini, saya memang karena udah nggak mau eksis lagi, tapi kan karena saya punya teman-teman kayak di desainer yang udah lebih duluan daripada saya, jadi mereka tuh seneng lah ngundang saya tuh kayak bintang tamu, jadi muse, jadi gongnya, fashion show, pakai baju-baju muslim mereka. Walaupun saya udah punya brand owner gitu, udah punya brand sendiri, saya karena bilang, Mbak, Kak, aku punya, nggak apa-apa, kamu jalan aja gitu. Nah, kalau nyanyi kita, ada orang naik panggung itu wajar, kayak orang mau naik panggung, gemes gitu, itu wajar. Ini kalau lagi show, tiba-tiba ada di daerah terus fans sampai naik itu kan agak aneh ya. Akhirnya teman saya bilang, Jel, kamu di daerah lumayan ya fans kamu ya, kenapa sih kamu nggak sekalian nyanyi gitu? Enggak, Kak, aku kan lagi nggak mau syuting. Lah percuma kalau akunya bikin lagu, terus aku nggak promoin tuh percuma. Aku bilang, enggak, dia bilang, kamu buat ini aja, tempel untuk di baju kamu buat backsound. Oh, make sense juga kan daripada ini. Oh ya udah, akhirnya buat konsumsi pribadi ceritanya. Akhirnya saya bilang, oke. Saya carilah pencipta kan. Pencipta, tapi kayaknya pencipta yang udah hit lah. Lagu dia hit lah gitu. Tapi akhirnya saya dikasih lagu itu, kok chemistry-nya nggak dapet gitu. Nah, suatu saat saya show lagi nih, di show ketemulah dengan grup Warna. Dea Mirella sama Sarwana. Saya lagi show jadi muse, tiba-tiba karena ini masih JR nih ya, pas jalan kok ada orang tepuk tangan gitu kayak gini-gini kan. Saya bingung gitu, siapa gitu kan. Saya pikir karena saya lagi JR, saya pikir ini mungkin suaminya yang punya punya baju. Karena ngeliat saya jadi gongnya, mungkin dia seneng gitu atau dia mau say thank you gitu. Cuma saya nggak lihat kalau itu Sarwana gitu. Dia tepuk tangan gini. Pas turun, kita mau ganti baju. Kamu yang tepuk tangan tadi? Kenapa lu tepuk tangan? Aku bilang. Enggak, aku tuh ngefans sama kamu aja. Masa aku pun ngefans sama kamu, suara kamu bagus. Aku bilang, enggak, pokoknya aku pernah ketemu kamu gini-gini dulu, sekilas gini-gini. Udah. Dia ternyata hubungin teman saya, dia tahu teman saya temenan dengan saya. Kamu kenal sama Angel nggak? Iya dong, kenal. Aku pengen lebih dekat lagi, maksudnya kenal lebih dekat. Nah, karena kita sama public figure artis ya saya sambut baik. Oh ya udah, oke yuk janjian makan, saya bilang gitu. Nah udah di situ saya ngomong sama dia, aku lu lagi mau bikin lagu religi, coba dengerin deh. Dia bilang, aku tapi nggak dapat feelingnya lagu ini. Seorang Dea aja yang udah, maksudnya dia nggak boleh ragukan lagi, tidak ragukan lagi. Dia ngomong kayak gitu. Saya bilang, apalagi saya, tambah nggak connect lagi kan. Terus dia ngomongin, oke, kalau mau Jel, saya ada pencipta namanya Tengku Syafiq. Nah dari situ, saya langsung, begitu kita pisah dari mall, kita udah makan, malamnya saya langsung dor-dor dia kan. Pokoknya cepet ya ketemu si Syafiq ya gini. Nggak bisa Jol, aku tuh besok ada rekaman sama Warna di itu studio. Ya udah gini aja, lu rekaman aja, nanti gue datang ke studio kamu. Pokoknya kamu teleponin Syafiq, harus ketemu aku. Di hari itu juga ketemulah si Syafiq itu. Di perjalanan tuh kayak gampang aja. Di-guide sama dia kan, sama si Dea ini. Dia guidein ini. Tapi sebelum dia nyanyi, kita nih nyanyi. Di situ dia ngomong gini, Jol, suara kamu itu, warna suara kamu itu di nada tinggi. Saya langsung kaget nih. Selama saya jadi penyanyi, tidak ada pencipta atau produser atau yang lain bilang warna suara saya di sini. Saya langsung gini, maksud lo apa deh ya?
gue nggak ngerti apa sih maksudnya. Iya, kamu tuh harus tahu warna suara kamu supaya memang lagu tuh kamu nyanyi enak, feel-nya enak dan segala macam. Di situ kan saya langsung, wah ini nih orang yang ini, kok bisa tahu warna suara saya gitu. Nah, saya udah guide-in aku. Akhirnya yang guide-in aku itu ada Ayu. Ayu juga kakaknya Rini Idol, sama dengan Dea ini. Dan kebetulan mereka begitu guide saya, mungkin karena lirik lagu ini kan bukan sekedar lirik tapi lebih ke kayak kita berdoa. Iya, benar. Jadi lirik itu kayak kita berdoa aja, kita minta sama Allah, kita minta taubat, kita minta selamat dunia akhirat, kenapa itu doa kita kan. Jadi saya pun begitu saya masuk nyanyi gitu dengan yang di-guide sama Dea, itu langsung satu kali take. Satu kali take. Karena mungkin udah nempel feel-nya atau karena kok bisa sekali take doang? Jadi saya nggak tahu ya. Waktu itu kan karena kalau di studio kan saya kan nggak bisa dengar mereka ini ya. Asisten saya tuh untung punya dokumentasi. Mereka tuh langsung teriak, oke, udah. Saya keluar, saya bilang, serius dong, kan saya kan agak deg-degan kan. Iya, kaget sih sekali doang udah. Masa sekali doang bisa gitu. Ini Ayu yang memang guide, dia ngerti bagus suaranya, ini Dea juga ini, masa ngomong kayak gitu kan saya langsung gini, bercanda kalian gitu kan. Enggak, udah. Ini kalau kamu ulang lagi nanti jatuhnya jadi rasanya jadi berlebihan juga nggak bagus dan akan begini. Serius. Ternyata saya bilang, ternyata ini rohnya Dea, dia transferkan ke saya karena waktu saya ngikutin dia itu saya dengerin guide-nya itu memang apalagi dia sudah kasih tahu warna saya tuh di sini dengan nada ini. Ditambah lagi liriknya kan saya bener-bener yang ya udah, saya tahu ini kita kayak berdoa, ya saya bener-bener senatural mungkin di diri saya gitu nyanyinya. Ini lagu doa pintaku kan. Doa pintaku ini. Lagunya tentang kita mohon sama Tuhan kan. Memohon, kita bertobat gitu, selamatkan diri kita dari dunia dan akhirat. Apa mungkin karena relate dengan Kak Angel yang udah ya kan sekarang lagi berproses lagi gitu ya. Dapat ada lagu doa pintaku nih, akhirnya ya udah itu memang ketulusan hati gitu untuk bisa juga ya. Bisa makanya juga. Sekali take doang gitu kan. Kita tahu sekali take doang nih. Adanya kesulitannya. Ada juga. Kesulitannya di bagian mana? Kalau di bagian take kayaknya enggak deh, kan cuma sekali. Sekali take loh. Aku juga maksudnya kok bisa gitu kan. Gitu juga kaget. Biasanya kan satu doang. Bentar, dengerin dulu ya. Nadanya rendah nih, suaranya rendah nih atau apa nih gitu. Karena kan, saya udah dikasih tahu sama gitu, dia kan, warna suaranya di sini, nadanya tinggi, ya udah. Begitu saya tahu warna suara saya tuh, saya jadi moodnya juga dapet, nyanyi juga enak. Makanya saya bilang lagu ini beda dengan lagu yang sebelumnya. Di sini saya merasa rohnya Dea itu dia serahkan kepada saya, tapi tetap gaya nyanyi dan apa segala macam itu dia suruh saya jangan hilangkan karakter kamu seperti ini, tapi rohnya kamu harus kayak gini gitu. Jadi memang begitu ini udah sebelum rilis, yang lucu lagi sebelum rilis saya posting di IG story. Kan saya pikir udahlah nggak usah nunggu rilis. Maksudnya kan ini kan project buat saya pribadi gitu kan. Udah santai aja gitu. Tahu-taunya apa? Memang alhamdulillah ya maksudnya langsung kayak gini. Begitu saya posting langsung saya disuruh off air. Jadi lagu ini sebelum rilis saya udah 4 kali off air. 4 kali off air, terakhir tuh di Tangsel sini. Itu yang lucunya lagi, kan saya diundang nyanyi sama ibu-ibu komunitas besar Muslim, mereka yang punya masjid besar gitu. Saya nyanyi, pengalaman saya selama jadi artis juga nih baru 1 kali. Saya lagi nyanyi, saya turun. Banjel jangan turun dulu, nyanyi lagi. Pikiran saya nambah lagu. Nambah lagu kan ya udah yang satu selesai nambah lagi gitu kan. Saya bilang, Bu maaf, saya kan dealnya 1 lagu dan lagunya mau lagu religi, kalaupun mau nyanyi lagu lain saya nggak bawa menesuan dan juga nggak ada organ tunggal gitu kan. Oh enggak, yang tadi aja nyanyi lagi. Sampai kaget, tambah. Yang barusan, ini baru berhenti suruh nyanyi lagi kan. Ternyata mungkin lagu ini kan gampang diingat ya, gampang tentang kita berdoa kan. Begitu saya nyanyi yang kedua, bait kedua, itu ibu itu bisa sama-sama nyanyi dengan saya. Langsung. Jadi saya pikir memang lagu ini gampang diingat. Memang sehari-harinya doanya ibu itu begini dan lebih bikin saya terharu lagi. Kalau dulu saya nyanyi
naik panggung, hai penonton joget, harus semeriah mungkin kita gitu. harus bikin effort. gimana gitu kan. Kalau sekarang tuh nggak, rasanya gini, begitu saya naik panggung, yang ada di hati saya, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah seperti ini, yuk sama-sama gitu. Kayak ngajak orang untuk berdoa. Begitu saya nyanyi, saya turun, itu ibu-ibu itu langsung peluk saya kan. Karena memang terbawa dengan lagu itu kan. Nah, itu buat saya tuh nikmat banget gitu. Berarti doa kita sama-sama tuh semoga Allah denger gitu. Nah, itu bedanya. Berarti Angel nyanyi emang dari hati gitu, nggak cuman udahlah tugas aja nyanyi kayak nyanyi gitu. Mungkin. Berarti emang dari hati, makanya cepat hafal karena baru dinyanyiin. Ada sih beberapa lagu memang yang kayak gitu, nyanyiin terus baru sekali denger kita udah hafal. Gitu ada. Berarti lagu Doa Pintaku ini salah satu lagu yang easy didengerin gitu, yang simple tapi ya liriknya itu ngena lah gitu. Memang udah sehari-hari mungkin liriknya. Nah, yang bikin aku kaget kan belum rilis gitu, udah ada makanya. Off air tiba-tiba sampai 4 lagi. Iya, sampai 4. Akhirnya sekarang jadwal untuk nyanyi over ya full kan. Akhirnya tim akhirnya tim ngomong gini, yaudahlah Mbak, sekalian aja dipromoin. Yaudah nggak apa-apa, selagi ini memang untuk khusus untuk Ramadan, dan tapi saya nggak mau nyanyi lagu lain selain ini ya. Jadi off air pun lagu ini aja saya bilang. Even pun lagu lama Kak Angel? Enggak, fokus ke sini dulu. Gitu. Kalau kita boleh tahu nih, kira-kira dari Doa Pintaku nih apa yang mau disampaikan untuk pendengar lagu ini? Yang pasti sih kita seperti kita berdoa sama Allah ya gitu. Terus kan kita nih manusia, terutama saya, ini kan banyak banget dosanya, kita manusia ini nggak luput dari dosa gitu. Tapi selagi kita mau bertobat, minta pengampunan kepada Allah, nggak ada kata terlambat, dan memang Allah itu pasti mengampuni umatnya kok gitu. Kalau kita benar-benar bertobat dan istiqomah. Minta sama Allah, doa kita adalah selamatkan kita dari dunia dan akhirat. Ini kan doa pintaku gitu. Permintaan semua orang. Iya, jadi saya pas nyanyi juga kayak berdoa aja gitu. Ya emang sesimpel itu, tapi ya emang itu yang diminta orang-orang gitu. Nggak yang harus gimana-gimana liriknya gitu, simpel aja, wajar sih. Terus aku juga udah lihat video klipnya Kak Angel. Udah lihat ya? Udah, Kak Angel sendirian kan, dipindah-pindah di pantai atau apa itu? Danau atau pantai? Bukan kayak danau tapi lebih ke alam gitu. Iya, di padang rumput ada, di background alam. Itu konsepnya gimana? Konsepnya itu ya saya pengennya tuh lebih menyatu ke alam, untuk memohon kepada Allah tuh menyatu ke alam gitu. Itu semua saya sih, maksudnya saya pengennya. Yang konsep Kak Angel sendiri? Saya pengen kayak gitu. Stylistnya juga saya sendiri. Karena saya nggak mau nanti kalau pakai stylist takutnya dia pikirin ini untuk Ramadan dikasih baju yang payet-payet gitu. Saya kurang, maksudnya jadi baju Ramadan. Jadi kurang pas dengan kekhusyuan lagu saya kan. Jadi saya bilang memang disiapin sama tim gitu. Ada gini-gini. Saya bilang udah nggak usah. Terus saya malah akalin sendiri, semuanya baju yang saya bikin itu semuanya itu saya cuma pakai dalamannya itu kan putih sama hitam doang. Iya, putih sama hitam. Nah, cuma saya pakai hijabnya aja dan saya pakai kain biasa aja. Supaya apa? Saya pengen dapat khusyuknya tuh doa pintaku tuh gini loh, bukan yang mencerminkan kayak lebaran-lebaran yang gimana gitu. Jadi dapat gitu. Yang sederhana aja, jadi orang nggak fokus ke payet-payet baju itu. Kan nggak masuk juga ke ini. Iya, nggak masuk sama lagunya sebenarnya. Berarti dari baju pun semua saya sendiri. Kalau soal style dandan saya ajak. Keren. Seneng gitu. Karena untuk milih tempatnya? Tempatnya saya juga. Oh iya. Itu di mana kalau boleh tahu Kak? Bandung sana lagi. Apa tuh namanya? Lembang. Bukan. Iya deh kayaknya kurang. Yang atas bawah nih? Atas. Oh iya Lembang. Karena kalau aku lihat video klip kayak tempat-tempat dingin gitu. Iya memang. Ada kabut-kabutnya gitu, tempat-tempat dingin. Dan itu juga alhamdulillah ya, maksudnya semua tuh nggak tahu project lagu Doa Pintaku ini memang dimudahkan banget gitu. Karena waktu itu kan kita syuting ini musim hujan. Sebenarnya musim hujan. Karena abis Imlek berapa hari itu saya langsung minta, saya bilang sama tim, saya biasanya tanggal sekian ya. Saya lupa kalau itu kan maksudnya masih hujan-hujan kan. Jadi subuh saya berangkat dari Jakarta tuh masih baru hujan lebat segala macam. Dan 1 hari sebelum saya syuting, tim kan ngereki tempat. Dia cek tempat itu hujan dan mereka tuh panik. Ya Allah nih besok syuting kalau hujan dari pagi sampai malam kayak gini apakah bisa? Dan mereka tuh udah deg-degan gitu.
Tapi kalau kodarulahnya itu begitu saya sampai ke sana, itu saya syuting, itu bagus, cerah, nggak ada dibilang kecerahan juga enggak. Kalau kecerahan kan juga nggak bagus buat gambar kan. Jadi ini benar-benar terang itu pas gitu. Itu seperti itu di video klip itu. Jadi begitu selesai, mau menjelang maghrib kita selesai, hujan biar gitu. Dipermudah. Jadi dari situ saya bilang, oh ya Allah makasih, kok ini dimudahkan ya. Itu semua tim begitu selesai ngomong gini, Mbak, tau nggak, kita tuh deg-degan loh. Ini kalau hujan berarti kita nggak jadi syuting, harus nunggu ini. Itu enggak. Dari pagi saya start jam 9 pagi sampai sore mau menjelang maghrib, bagus, lancar. Selesai syuting baru tuh hujan. Baru hujan. Alhamdulillah sekali sih gitu, dipermudah. Iya, dipermudah. Kayak contoh kalau kita bisa bilang kayak tadi saya cerita ketemu Dea, kan dipermudah. Kayaknya digiring ke sini, ya nggak sih? Kalau ini seseorang, tahu-tahu dia yang tahu warna suara aku. Kalau saya nggak ketemu Dea, mungkin sekarang saya nyanyi tuh kayak dulu lagi gitu. Kayak ya udah gitu. Di ini saya kan nggak tahu. Apa sih, karena kan saya memang background-nya bukan penyanyi kan, saya background-nya kan model, iklan gitu, baru kesini-sini semua saya aji mumpung ya saya ambil, ya mumpung ada bayaran kan gitu kan, saya mau ambil kan, saya pencari cuan ceritanya. Waktu di entertain itu kan saya bilang ya udah gitu, saya pencari cuan, semua ditawarin ya saya bisa aja. Semua kayak ada, ya udah. Di acara komedi pun ada, di lawak-lawak juga masuk kayak semua saya kan, ya udah aku mencari cuan. Kalau nyanyi ya saya anggap dulu tuh off air, ya udahlah pasti bisa kok, semua itu kan jam terbang gitu. Ya udah saya off air kemana-mana gitu. Tapi backgroundnya kan bukan penyanyi. Nah sekarang ini saya baru tahu ternyata saya dikasih tahu sama penyanyi sungguhannya, warna kamu di sini. Jadi saya sekarang agak sedikit gini, oke, berarti saya harus banyak latihan. Saya sudah tahu warna saya itu di mana, kalau saya nyanyi itu harus gini. Nah, milih bisnis atau nyanyi nih? Bisnis lah. Tetap bisnis ya. Jadi kayak nyalurin ini aja kali ya. Kalau ini saya anggap ya udahlah gitu. Selagi ini saya senang dan ada manfaatnya buat orang, saya jalanin. Karena masih satu jalan juga, siar juga untuk nyebarin kebaikan-kebaikan juga, masih satu jalan, si Aman. Tapi berarti sekarang kalau untuk entertain diundang TV, talk show, mengurangin atau nggak sama sekali? Enggak. Ya tergantung. Coba kamu lihat deh, kalau bukan podcast begini saya nggak ada yang lain. Karena kalau saya udah terima satu, yang satu saya nggak terima, nanti ada ini. Misalnya contoh saya ke ini, tapi masih satu TV. Ini akan jadi ribut. Jadi saya cuma ngambilnya kayak podcast ini, terus yang radio gitu kan. Jadi ya udah kan ini saya. Tapi satu kali saya ambil, besok dia minta tamu lagi ya, bintang tamu lagi nanti ini kan. Jadi akhirnya tidak selesai. Sekarang fokus di lagu Doa Pintaku dulu, Doa Pintaku. Sebenarnya ini lagu juga bukan khusus Ramadan sih kalau menurut aku ya, kayak di hari-hari biasa pun ya emang lagunya universal aja. Untuk kita mohon-mohon religi tapi bukan untuk Ramadan. Iya, bukan khusus untuk hari-hari tertentu gitu. Nggak kental banget Ramadannya. Kalau yang khusus Ramadan tuh ya kayak lagu apa kayak Ramadan tiba. Iya, Ramadan kan emang udah stuck di Ramadan gitu. Kalau Imlek kan nggak mungkin dinyanyiin atau di 17-an. Nah kalau lagunya Kajol masih bisa tuh. Bisa. Doa. Ini di TikTok lagi dibikin cover sama lagi dibikin sama lagi di. Karena saya ada challenge nggak? Ada challenge, saya bikin giveaway kan, buat THR, bagi-bagi THR dan yang kasih juga syari saya gitu kan. Jadi sekarang lagi seru juga tuh, lagi yang bikin VT-nya, biasanya ini gitu. Bener, karena sekarang TikTok tuh emang pengaruh banget ya. Gitu ya. Pengaruh banget untuk potong-potong dikit aja lah. Orang langsung nyari tuh lagu fullnya bener. Lagu fullnya, lagu rame gitu. Ya kita doain semoga lagunya meledak, viral, FYP gitu. Kalau sekarang FYP gitu ya. FYP. Sekarang harus FYP lagunya. Harus FYP. Tapi lagunya kalau dikoploin aneh ya. Jangan. Kalau lagu Kajol jangan gitu. Jadi lagunya udah. Tapi kalau lagu FYP itu memang lagu yang dibikin kayak gitu tahu, yang tadi kamu bilang misalnya itu. Iya, dikoploin. Tapi banyak juga Kak yang original songnya gitu, banyak. Jadi teman-teman digunain aja tuh di TikTok, dipotong-potongin, di story-story Instagram gitu, mumpung momennya nih bulan Ramadan gitu ya. Ini lagunya udah boleh didengerin di mana aja Kak? Udah ada di hampir semua platform sih, ada Spotify, ada di TikTok, soundnya, ada di IG, ada di mana lagi ya?
YouTube YouTube udah, video klipnya udah. Nah itu. Jadi buat teman-teman, jangan lupa dengerin lagunya ke Angel Elga, Doa Pintaku di semua platform digital music. YouTube-nya juga udah ada ya, video klipnya kalian juga lihat ada. tuh. Kalau tadi cerita ke Angel, kalian lihat itu. Yang sebelumnya hujan nih tidak hujan. Kalian lihat gitu. Ya perbedaannya di situ tuh. Monggo silakan dikasih saran, kritik nggak apa-apa kok. Ya boleh, komen-komen aja gitu. Komen aja. Kalau suka, kalau ada kritik, ada enggak, masukan. ya, Ya, terima kasih ke Angel. Sama-sama, kalian berdua. Satu lagi terakhir sebelum kita menutup, kita mau ke Angel nyanyiin secara langsung. Untuk Doa pintaku, kuatkan aku menjalani hariku, ku akan selalu gitu. Dengerin nanti. Keren. Kalau mau lanjutin lebih lengkap lagi lagunya bisa kamu dengerin sendiri. Ya, Doa Pintaku Angel Elga, cari di mana-mana. Terima kasih ke Angel sekali lagi udah datang. Untuk teman-teman juga terima kasih udah nyangsain kita pamit undur diri. Aku Andri Skuter. Dan aku An. Aku Angel Elga. Selamatkan dunia dan akhiratku. Amin. Ini Doa Pintaku, jadi lagunya harus kita aminkan. Kita pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.